Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maser, praktisi energi totok saraf dan totok lambung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 21 hari untuk sembuh dari kecemasan berlebihan. Sebelum saya lanjutkan, dukung channel ini dengan cara like, comment, and share, serta subscribe tentunya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang 21 hari menuju kesembuhan dari kecemasan berlebihan, perlu kita pahami kecemasan berlebihan itu apa. Kecemasan yang timbul dari ketegangan adalah hal yang wajar. Ketegangan seperti apa yang muncul pada saat yang kita katakan sebagai kecemasan yang wajar? Ya, ketegangan seperti menghadapi ujian. Ini hal yang wajar. Jadi saat kita menghadapi ujian, biasanya kita cemas, khawatir, tegang. Ini adalah kecemasan yang wajar. Namun berbeda sekali dengan kecemasan berlebihan karena kondisi psikologi. Kondisi ini menjadi tidak wajar ketika kecemasan dan ketakutan itu menjadi sangat berlebihan. Tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab tertentu, si penderita kecemasan berlebihan ini akan merasakan khawatir, gelisah, takut. Nah, ini disebabkan oleh kondisi psikologi si pasien. Jadi jelas erat kaitannya bahwa kecemasan berlebihan atau anxiety disorder adalah satu bentuk gangguan psikologi penderitanya. Dalam kasus-kasus ekstrim pasien yang pernah saya tangani tentang kecemasan berlebihan, beberapa pasien merasakan ketakutan akan kematian, ketakutan akan perjalanan jauh, ketakutan ingin keluar rumah, ingin berkumpul, takut berbicara di depan umum, hilang rasa percaya diri. Di tingkat ekstrimnya lagi, mereka takut untuk berkaca, tidak percaya diri dengan wajahnya. Banyak sekali sensasi-sensasi yang dihadapi oleh penderita kecemasan berlebihan ini sendiri. Bahayakah kondisi kecemasan berlebihan ini? Ya, sangat berbahaya. Di beberapa kasus pasien saya juga, banyak sekali si penderita yang mengalami gangguan kejiwaan dari intensnya, dari lamanya si pasien mengalami kecemasan berlebihan itu sendiri. Tidak jarang mereka merasa seperti menghadapi sesuatu yang gaib. Perasaan-perasaan ketakutan terkena ilmu mistis dalam bentuk supernatural. Ya, kita sebagai umat beragama sangat percaya dengan hal-hal gaib. Tapi kita harus benar-benar jeli membedakan kondisi kecemasan berlebihan yang diakibatkan oleh psikologi pasien atau itu adalah gangguan gaib atau mistis. Baik sahabat, kita akan masuk ke pokok pembahasan bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan berlebihan ini. Ya, mungkin saja penderita kecemasan berlebihan sudah seringkali mengunjungi dokter-dokter yang ada di kota-kota mereka dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kondisi ini sendiri memang harus ditangani secara khusus, seperti pergi ke psikiater. Karena memang kondisi ini adalah kondisi psikologi yang harus ditangani secara psikologi juga. Cara pertama yang sering saya berikan kepada pasien saya selalu katakan, lawan.
Kapanpun, dimanapun, perasaan takut, gelisah, cemas, tak menentu hati siang dan malam, lawan. Contohnya seperti apa melawan itu? Seperti ketakutan akan pergi dengan perjalanan jauh, takut nanti pada saat jalan kambuh, atau saat takut nanti jatuh. Buang pikiran itu semua, lakukan saja, lawan. Jangan bilang tidak, jangan bilang saya tidak bisa, tapi lakukan dulu. Saya yakin dan percaya hal itu sangat membantu. Ketakutan akan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang tidak tentu, tidak jelas apa penyebabnya, lawan apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyibukkan diri dengan cara menyalurkan hobi, mungkin berolahraga, memancing, apapun yang membuat hati ini bahagia, lakukan itu terus menerus secara intens. Itu juga akan membantu kondisi si pasien untuk keluar dari masalah kecemasan itu sendiri. Ya, tapi tidak semua orang memiliki hobi untuk disalurkan. Mungkin mereka terkendala waktu, seperti apa dengan kesibukan mereka sendiri, dengan keterbatasan mereka sendiri. Terus yang ketiga, saya lebih menyarankan untuk melakukan yang ketiga ini, mendatangi praktisi atau psikiater, karena kondisi ini sangat-sangat efektif untuk membantu mereka yang menderita kecemasan berlebihan. Mereka akan dipandu keluar dari masalahnya. Banyak sekali pasien yang sudah sembuh ketika mereka tidak mampu untuk melawan, tidak mampu untuk mencari cara keluar dari masalah kecemasan berlebihan. Mereka mendatangi psikiater atau ahli-ahli praktisi hipnoterapi. Nah, biasanya praktisi hipnoterapi sudah bertebaran di kota-kota Anda. Silahkan cari sendiri rekomendasi yang terbaik untuk Anda. Lantas, apakah dengan hipnoterapi itu pasien kecemasan berlebihan akan sembuh 100%? Nah, perlu diingat sahabat, kesembuhan itu datangnya dari sendiri-sendiri. Mereka hanya membantu untuk keluar dari masalah itu. Jadi niat dan keyakinan diperlukan untuk keluar dari masalah ini. Banyak sekali yang gagal sembuh dengan hipnoterapi ini. Hal yang pertama membuat mereka gagal ketika mereka melakukan hipnoterapi, baru 1 kali atau 2 kali mereka tidak merasakan hasil yang signifikan. Mereka merasa kecewa, drop. Akibatnya apa? Untuk pertemuan season-season berikutnya, mereka sudah merasa ini gagal, kini berhenti. Tinggal rasa keputusasaan yang akan menambah rasa kecemasan itu sendiri. Saran saya, lakukan terus. Pasti ada jalan keluar. Yakin dan percaya. Karena saya yakin dengan teknik ketiga ini banyak sekali penderita kecemasan berlebihan yang sembuh dari masalahnya. Yang keempat, yaitu inti dari video ini. Di sini saya sudah mengupload video audio terapi untuk penderita kecemasan berlebihan akut. Di situ ada audio terapi yang bisa membantu pasien keluar dari masalah kecemasan berlebihan. Cukup dengarkan selama 21 hari. Tadi yang saya upload itu, silahkan cari di playlist video saya. Dengarkan terus. Pada saat senggang, pada saat santai, dengarkan. Lakukan terus selama 21 hari. Yakin dan percaya, di 7 hari pertama, kalian akan merasakan perbedaan yang cukup baik. Waktu terbaiknya untuk melakukan itu adalah pada saat ingin tertidur malam, karena
Karena banyak sekali penderita kecemasan yang mengalami masalah susah tidur atau gangguan tidur atau insomnia karena pikiran-pikiran yang terus mengganggu, hal-hal yang tidak harusnya dipikirkan. Jadi mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan tidur dan kualitas tidur terbaik. Kembali lagi ke video tadi, audio terapi tadi. Silahkan dengarkan dan terus tulis di komentar di 7 hari pertama. Lakukan terus. Saya yakin dan percaya sahabat akan merasakan perubahan yang cukup baik di 7 hari pertama. Terus lakukan sampai sahabat benar-benar merasakan kebaikan selama mendengarkan audio tersebut. Minimal 21 hari, lakukan terus. Atau kalian boleh datang ke tempat saya untuk konsultasi bagaimana cara untuk keluar dari masalah kecemasan berlebihan itu sendiri. Baik sahabat, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya.